Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bertemu dalam pembelajaran live teaching. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan keluarga. Nah, untuk kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, mari sama-sama kita tundukkan kepala untuk berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada kesempatan kali ini Bapak akan review untuk pembahasan kinematika gerak lurus, khusus untuk pembahasan soal-soal ya, pemantapan soal-soal tentang kinematika gerak lurus ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita bahas nanti persiapan untuk ujian mid semesternya hasilnya bisa lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin yang pertama Bapak ingatkan kembali tentang rumus-rumus yang ada di dalam GLB sama GLBB. Setelah itu baru kita akan ngebahas tentang beberapa contoh-contoh soal ya. Nah, indikatornya yang pertama kalian mampu menganalisis grafik GLB dan GLBB, kemudian mampu menganalisis gerak vertikal, kemudian yang ketiga mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan GLBB dan GLB juga ya. Baik, ini Bapak ingatkan lagi, kalau persamaan GLB kan Bapak rasa nggak susah lah untuk mengingatnya ya. Karena waktu SMP juga sudah pernah belajar tentang GLB. Persamaannya singkat saja, yaitu S sama dengan V kali T. Setelah itu, ya kalian putar-putar lah persamaannya. Kalau ditanya V, berarti S per T. Kalau ditanya T, S per P. Kemudian untuk dalam grafik GLB, karena GLB itu kan kecepatannya konstan ya. Kalau kecepatannya konstan, maka grafiknya seperti ini. Ini kecepatan terhadap waktu. Nah, dari grafik ini juga kita bisa menghitung jarak ya. Caranya adalah dengan menghitung luas dari grafiknya gitu. Bapak rasa kalau untuk GLB mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Nah, untuk persamaan di gerak lurus berubah beraturan, intinya sih cuma 3 sebenarnya. Namun nanti setelah itu di gerak vertikal kita tinggal mengetahui aja konsep-konsep dari gerak vertikal. Baru beberapa variabel diubah simbolnya. Nah, di GLBB 3 persamaannya. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah AT. Kemudian S sama dengan V0T ditambah setengah T kuadrat. Baru yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, untuk gerak vertikal yang pertama gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas, ingat saja yang namanya jatuh bebas berarti dia tidak memiliki kecepatan mula-mula. Maka V0-nya itu adalah 0. Kalau V0-nya 0, maka persamaan yang pertama menjadi VT sama dengan G kali T. Gitu. Selanjutnya, kalau di gerak jatuh bebas, dia kan gerak vertikal, maka variabel A itu diubah jadi G ya. Sedangkan variabel S diubah jadi H. Jadinya H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Karena V0-nya 0, maka H persamaannya adalah untuk mencari ketinggian, tinggal setengah GT kuadrat. Atau bisa juga pakai persamaan lain, H sama dengan setengah VT kali T. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, VT kuadrat, yang ini ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH.
Maka karena V0-nya 0, tinggallah VT kuadrat sama dengan 2GH. Atau VT sama dengan akar 2GH. Gitu. Ini kalian semua, Bapak harap bisa ingat ya. Ingat kan? Nah, halo? Ingat? Insya Allah, Pak. Ya, bisa ya. Selanjutnya, kalau gerak vertikal ke bawah, ya. Kalau gerak vertikal ke bawah, konsepnya berarti yang namanya gerak vertikal ke bawah ataupun ke atas, dia memiliki kecepatan mula-mula. Jadi V0-nya tetap ada. Kalau ke bawah, ini ditambah, gitu. Karena gerakannya searah dengan arah percepatan gravitasi bumi. Arah percepatan gravitasi bumi itu kan ke bawah. Jadi karena dia gerak bendanya juga ke bawah, maka dia ditambah, gitu. Maka persamaannya VT sama dengan V0 ditambah GT. Kalau hanya V0T ditambah setengah GT kuadrat. VT kuadratnya V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, kebalikan dengan gerak vertikal ke atas. Kalau gerak vertikal ke atas, tanda tambah ini itu jadi kurang semua. Kenapa? Karena gerak bendanya ke atas, sedangkan percepatan gravitasi ke bawah. Dia berlawanan arah. Maka tandanya negatif jadinya. Maka persamaan yang pertama, VT sama dengan V0 dikurang GT. Sedangkan yang kedua, H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Baru yang terakhir, nah ini kalau mau mencari H max, berarti V0 kuadrat per 2G. Atau bisa juga pakai persamaan setengah V0 dikali T. Nah, untuk yang terakhir PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Gitu. Atau kalau mau mencari waktu, bisa juga pakai persamaan V0 per G. Nah, inilah mungkin persamaan-persamaan di GLB dengan di GLBB ya. Nah, kita langsung ke beberapa soal-soal yang berkaitan dengan GLB dengan GLBB. Sebelum dikerjain, Bapak mau tanya dulu ini. Sama siapa ya? Sama Gita dulu. Gita, kalau lihat soal ini soalnya GLB atau GLBB? Gita? Ya, Ada, Pak. ya. Ini soal pertama Bapak belum tanya jawabannya, masih mendeteksi dulu. Ini soalnya GLB atau GLBB? GLBB, Pak. GLBB. Kenapa GLBB? Karena, Pak, pertama Karena itu ada kan percepatannya, Pak. Ya, benar. Karena ada percepatannya, ya. Jadi lihat aja kalau ada percepatan, oh berarti ini GLBB. Kalau kecepatannya konstan, nggak ada percepatan berarti, maka GLB. Itu. Nah, mungkin kalian bisa juga pakai alat tulisnya untuk coret-coret ya, masing-masing. Nanti kita sama-sama mastiin jawabannya benar atau salah. Nah, untuk yang A, kira-kira pakai persamaan apa ini untuk yang A? Pertama kan diketahui A-nya itu 4 meter per sekon kuadrat ya. Ditanya laju benda pada akhir detik keempat. Berarti kalau T-nya 4, berapa lajunya? Kan gitu ya. Berarti kalau laju itu berarti kecepatan akhirnya ya. Gitu. Nah, kita pakai persamaan, kan tadi ada 1, 2, 3, masih ingat ya? Pakai persamaan 1, 2, atau 3 ya? 1, 3, Pak. Pak. 1, Pak. Iya benar, persamaan 1 ya. Yaitu VT sama dengan V0 ditambah
AT ya? A kali Iya. T. A kali T. Iya, A kali T. V0-nya mula-mula 0 ya, nggak ada di soal kan? Mula-mula diam katanya. Kalau diam kan nggak punya kecepatan ya. Iya, Pak. Ditambah ya, Yes, A-nya 4, T-nya 4. Berarti 4. ya, 16 meter per 16. sekon ya. Oke, baru yang B-nya. Yang ditanya adalah jarak. Jarak itu berarti S ya. Pakai persamaan apa S? Yang S. kedua, Sir. Ya, P0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Gitu kan? V0-nya 0, Yes, sir. ya, dikali 4 ditambah setengah percepatannya 4 dikali 4 kuadrat ya. 16. Gitu. Ya, 0 ditambah 2 dikali 16 ya. 32 meter. Oke, toh. Bisa kan? Ada yang mau Bisa, ditanya? Bisa, oke. Nomor 1 nggak ada masalah. Tapi kalau ada yang mau nanya, boleh. Mana tahu bingung. Kenapa tambah? Karena percepatan, Sir. Searah dengan gravitasi. Karena dipercepat ya. Iya, Sir. Nanti kalau di soal ada kata-kata diperlambat, berarti dikurang. Baik. Yang berikutnya. Kelajuan awal 72. Itu berarti V0 ya. 72 km per jam. Karena ini meter, maka kita ubah kecepatannya dalam meter per sekon. Berapa meter per sekon tuh? Berarti 72.000 ini diubah ke dalam meter ya. Kemudian jamnya diubah 20. ke 20 ya. Ya. Iya, Pak. Oke, gitu ya. Jebret, jebret. Ya, 72 dibagi 36, 2. Masih ada 0 yang 1 kan? Nah, V0-nya 20. Kemudian direm hingga berhenti. Berarti V akhirnya berapa? 0. Ya, 0 ya, karena berhenti katanya. Kemudian pada jarak, berarti itu apa? S ya, 8 meter. Tentukan nilai perlambatannya. Perlambatan, apa simbolnya perlambatan? A, Min Sir. A. A ya. Min A. A, nggak ada min A ya. Hah? Oke, pakai persamaan 1, 2, atau 3? 1, Sir. 1? Yang pertama, Sir. Yang 2, pertama? Sir. 3, Sir. 3. 2, Sir. Nah, 3. 1, 2, 3. Yang ada S-nya di persamaan 3 ya. Iya. Iya, Pak. Sir. Iya. Sir. Kalau persamaan 1, 2, kita butuh T waktu. Ada nggak T-nya? Iya, Pak. Nggak ada. Ya kan? Ya kan? Iya, Pak. Yes, Ya. Sir. Berarti pakai persamaan yang ketiga. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. 0 kuadrat. Tambah atau kurang? Kurang. Kurang. Iya. Kurang. Kurang, Sir. Iya, kurang. VT-nya 0 ya. Silinder setengah gas, bos. V0-nya 20 kuadrat dikurang 2A dikali 8 ya. Berapa itu? Berarti 400. 16A ya, sama dengan 400 ya. Ya, Sir. Iya kan? Benar. Maka A Yes. sama Iya, dengan Sir.
400 bagi 16? Berapa? 25 ya? Ya, sir. Iya. Iya kan? Iya. Cocok? Cuk. Cocok ya? Ada yang mau Cocok, Sir. ditanya? Ya, ada yang mau ditanya untuk soal yang ini? Ada? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, Bapak lanjut nih. Tuh. Mobil bermasa 800, berarti yang pertama kita bikin dulu, diketahui masanya 800 kg. Tuh. Kemudian kecepatan awal berarti V 0 ya. Ya, 36 km per jam. Berapa meter per sekon tuh? 10. Nah, 10 meter per. 10 ampere. Setelah menempuh Second. jarak, ya, berarti S 150 meter ya S-nya. Kecepatan menjadi, berarti V akhirnya, VT. 72. Berapa meter per sekon? 20 ampere S. Iya, 20 meter per sekon. Yang ditanya adalah waktu. Ayo, pertama kita cari apa dulu? Percepatan. Percepatan. Pakai persamaan apa? Pertama, Sir. Pertama, Sir. Pakai persamaan Pertama. pertama. Eh? Yakin? Pertama, T-nya? Tahu? Belum, sir. Belum ada kan? Yes, sir. Nggak bisa pakai persamaan yang pertama karena ada dua variabel yang nggak tahu, yaitu nilai A sama nilai T. Nih ada S, pakai persamaan mana? Yang ketiga, Sir. Ah, Tiga, sir. yang ketiga. Empat sama. Bagus. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, tambah atau kurang? Tambah. Tambah. Ya. 2 AS ya. VT kuadratnya berapa? Berarti 20 kuadrat ya. 20. Ya. 20. V0-nya 10 kuadrat ya. 2 dikali A, S-nya 150 ya. 150 meter. Ya. Berarti 400 sama dengan 10 kuadrat 100 ya. 100. Ditambah 3. 300. A. 300 A. 300 A. Ya, 300A ya. 300A. Oke. Terus 300A sama dengan 300 ya. 400 kurang 100. Iya, 400 kurang 100, 300 ya. Maka A sama dengan, Satu. Sir. ya. Dapat A-nya. Mencari waktu pakai persamaan mana? Persamaan 1, 2, atau 3? 1, Sir. 1, sir. 1. Oke. VT sama dengan V0 ditambah AT. VT-nya berapa? 20 ya. V0-nya 10 ya. 10. Ya. Ditambah 1 A-nya kan? 1 Kali 1. T ya. kali T. 1 kali TT ya. Sama dengan 10. Iya. 10, sir. Iya. Bisa? Untuk yang soal yang ini? Bisa, sir. Insya Bisa, Allah, ya? Sir. sir. Oke, bagus. Kita lanjut ya. Bisa.
Ini gerak vertikal ke atas berarti ya? Iya, Sir. Yes, sir. Oke. Mau pakai cara apa ini? Mau pakai gasing yang kemarin? Masih ingat yang gasing? Yang pakai gambar? Pakai rumus. Yang pakai gambar. Oh, mau pakai rumus? Kalau pakai gambar, oh kita pakai dua-dua aja ya, biar inget ya. Yes, sir. Oke. Ya, Sir. Oke, mula-mula kecepatannya 50. Gitu ya. Terus ada percepatan gravitasi, berarti ke bawah ya, percepatan gravitasi ya. 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya tinggi maksimum. Nah, kita cari apa dulu nih? Cari T-nya dulu. T sampai, kalau tinggi maksimum berarti syaratnya di sininya harus berapa nilai V-nya? 0, Sir. Iya, harus 0. Kalau mula-mula 50 meter per sekon kecepatannya, diperlambat 10 ini berarti kan? Sehingga kecepatannya 0 kan? Butuh waktu berapa detik untuk kecepatannya 0? 5 sekon. 5? 5 second. Iya. Kon. 5 ya waktunya ya. Karena 1 detik berkurang 10 kan artinya gitu. Kalau perlambatan 10 meter per sekon, ini kan artinya 1 sekon kecepatan berkurang 10 meter per sekon. Ini artinya 1 sekon kecepatan berkurang 10 meter. Kalau 2 sekon berarti berkurangnya 20, ya kan? Kalau mula-mulanya 50 kurang 20 jadi 30 masihan belum 0. Sampai ke 5 lah. Kalau udah 5 sekon kan berarti kurangnya 50 ya kan? Habis kan? Habis, sir. Berarti waktunya 5. Masih ingat nggak ngitung jaraknya? Atau H sama dengan? Masih ingat nggak? Gimana caranya? 50 dikali waktunya ya? Dikali Gitu kan? 5. Ditambah Iya, Sir. 0 dikali 5 dibagi 2. Ingat? Ingat nggak? Lupa? Berapa tuh? Lupa, Sir. Lupa ya? Kalau ini yang Bapak gini kan, Pak, kalau gerak vertikal lupa ya. Kalau yang gini kemarin ingat nggak? Mencari H-nya. Kalau ada V0-nya di sini diketahui, VT-nya diketahui, misalkan. Ini jarak. Ini lupa juga. Udah deh, kalau lupa ini Bapak ingatkan. Jadi caranya V0 dikali T, misalkan ini Bapak kasih inilah. Contoh, kalau mula-mula misalkan kecepatannya 2 meter per detik. Kemudian dalam waktu misalkan 2 sekon, kecepatan akhirnya jadi berapa ini? 4 meter per sekon. 4, Sir. 4 meter per sekon 4, kuadrat. Sir. 4 meter per sekon. Belum tentu, harus tahu dulu. Dia misalkan dipercepat 1 detiknya 2 meter per sekon kuadrat, misal gitu. Berapa kecepatan akhirnya? 6. 6 ya? 6, Sir. 6 ya? Oke, 6. Yes, sir.
Oke, berarti kalau ngitung jarak, kan caranya 2. Mula-mulanya 2 kecepatannya kan? Dikali 2, ditambah, Ditambah 2 kali 6. iya, kecepatan akhirnya 6, dikali 2 ya. Dibagi 2 gitu kan? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Berapa itu? 9, sir. 9, sir. 8. 9, sir. 9 atau 8? 8. 8, sir. 8. 8, sir. 8 ya? 8, sir. Iya. Nah, ini kalau ngitung jarak kan kecepatan mula-mula dikali waktu nih kan? Kecepatan akhir dikali waktu juga kan? Dibagi 2 kan? Sama. Ini tadi ngitung hanya kecepatan mula-mulanya 50, dikali waktunya kan tadi udah dapat 5. Baru ditambah kecepatan akhirnya 0, dikali waktunya 5, dibagi 2. Ya kan? Berarti ini Yes, sir. 125. Oke? Cocok? Cocok Cocok, nggak? sir. Cocok ya? Yang B-nya, waktu yang diperlukan batu untuk mencapai tinggi maksimum. Berapa? 5. 5. Berapa? 5, sir. 5 ya, udah kita cari itu kan? 5 ya. Kemudian Yes, sir. lama batu berada di udara sebelum kemudian jatuh ke tanah. Berapa? 10. Ke 10 ya, karena 2 kali ya. 2 kali Yes, sir. waktu mencapai tinggi maksimum. Kan naik ke atas 5 detik tuh. Turun ke bawah kan 5 detik iya, lagi sir. kan? Iya. Ah, Iya, sir. kalau turun ke bawah kan masih di udara juga kan? Iya, sir. Iya, berarti dia 10 ya? 10. Iya, 10. Gimana? Bisa nggak untuk yang itu soal yang ini? Allah, sir, bisa. Bisa ya? Oke deh, karena waktunya udah mau habis, Bapak lanjut ke soal yang ini deh. Soal yang terakhir mungkin. Ada yang tahu nggak? Masih ingat cara mencari kecepatan rata-rata sama kelajuan rata-rata? Bisa. Kalau kecepatan rata-rata, kecepatan apa rumusnya? S kali T. Ah, S. Kecepatan rata-rata, sir. iya, kecepatan apa? Atau sebelum itu, apa beda kecepatan sama kelajuan? Kecepatan jarak, sir. Kalau kelajuan perpindahan. Nggak terbalik, Bang. Kalau kecepatan Jarak per waktu. Jarak, kalau kelajuan baru perpindahan. betul. Kalau kecepatan perpindahan dibagi waktu. Terbalik ya. Kalau kelajuan jarak dibagi waktu. Tuh. Ya kan? Oke, sekarang Iya, sir. nah, baru ingat ya. Sekarang Yes, sir. kita hitung dulu perpindahannya. Kira-kira perpindahannya berapa, sama jaraknya berapa, kan gitu ya. Oke, yang Yes, paling sir. gampang ngitung jarak dulu deh. Kalau jarak itu kan lintasan semutnya ya. Luas. Ini ya. Hmm. Nah, itu jarak. Cuman ngitung jaraknya itu. Berarti kita ngitung Luasnya, sir. luas. Kalau luas ini, Bang. Seperempat keliling lingkaran, Sar. Keliling. Keliling. Kelilingnya ya. Keliling.
Iya, karena itu seperempat berarti Bagi empat. seperempat keliling lingkaran. Oh, sorry. 2 VN. Masih ingat keliling lingkaran? Masih Sar. Oke, seperempat keliling lingkaran apa? Kali Q. 2 VN. Q kali R. kali R. Oke, berarti seperempat 2pi, R-nya? R ya? R-nya berapa? 2 ya? 2. Oke, 2. Berarti berapa itu? 3,14. V ya? Oke, V aja, jangan pakai 3,14, nggak apa-apa, pakai V aja kita ya. Oh iya Sir. Boleh kan? Nggak berdosa kan? Boleh ya. Iya, Sir. Baru hitung perpindahannya. Perpindahannya kemana? Ngitungnya. Kita tarik garis ini kan. Dari awal sampai akhir ya kan. Berarti kalau ini R, ini juga R kan. Maka perpindahannya pakai rumus Pitagoras ya. Iya, Ya enggak? Iya. Iya Sir. Oke, berarti perpindahannya akar dari 2 kuadrat ditambah 8. 2 kuadrat ya. Kuadrat. Iya Sir. Akar 8 ya. Iya, Sir. Atau 2 akar 2 kalau mau disederhanain ya. Cocok? Iya, Sir. Oke. Sir. Sir. Cocok. Masukkan yang A. Maka kecepatannya kan perpindahan dibagi waktu ya. Perpindahannya berapa tadi? 2 Akar akar 2. 10 ya. Per Berarti 1/5 akar 2. cocok. Iya kan? Iya, Sir. Oke. Yang B-nya jaraknya berapa? V ya. Jaraknya V. V waktunya 10. 10. 31,4. Pi per 10 pun nggak apa-apa. Ya kan? Iya bisa Sir. Iya, nggak berdosa. Asal nggak berdosa. Atau 0,1 V, nggak apa-apa juga. Ya kan? 1 dibagi 10 kan 0,1. Benar, Sir. Gitu dia. Oke lah, karena waktunya sudah habis. Sebenarnya masih ada beberapa soal lagi. Kita lanjut di pertemuan berikutnya aja ya, untuk review persiapan mid semester ya. Boleh? Oke, Sir. Boleh Sir. Boleh ya. Boleh. Oke Kenapa tak deh. boleh? Oke ya, terima kasih ya. Sama-sama, Kita tutup. Sir. Ya, kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.